Akulah jalan, kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun datang kepadaku, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kabar gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Apakah Anda semua sepakat bahwa ada orang mengatakan ini kepada kita? Semua agama sama. Silakan. Mau memeluk agama apapun sama saja. Saya ingin menantang Anda, apakah Anda setuju dengan pernyataan itu? Nah, saudara-saudari yang terkasih, umat yang dikasihi Tuhan, mendengar bacaan Injil pada pagi hari ini, saya ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus sendiri mengatakan sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Itu berarti bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang mengimani Dia, kita mesti memiliki keyakinan bahwa Dia adalah sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai jaminan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya juga mau mengatakan bahwa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, tidak semua agama sama. Bagi kita pengikut Kristus, bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang mengakui diri sebagai orang Katolik, kita memiliki seorang yang menjamin untuk kita mengalami kehidupan, yang membiarkan dirinya menjadi jalan, yang juga menghadirkan kebenaran bagi setiap kita yang percaya. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus sebagai jalan? Dia memperkenalkan diri sebagai jalan. Itu berarti Dia membiarkan dirinya menjadi jalan di mana Allah menjumpai setiap kita. Bahkan juga sebaliknya, Ia menjadikan dirinya sebagai jalan supaya kita boleh menjumpai Tuhan. Ini poin yang pertama yang mesti kita pegang dan mesti kita yakini. Dan kalau berbicara tentang Yesus Kristus sebagai jalan yang menuntun kita untuk menjumpai Tuhan, yang membuat kita juga menjadi percaya bahwa Dia yang datang dari Tuhan, kita hanya bisa hidup dari firman-Nya, hidup dari sabdanya. Firman itulah yang menunjukkan kepada kita untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk berjalan di jalan bersama-sama dengan Yesus yang membiarkan dirinya sebagai jalan. Maka setiap kita yang percaya kepada Kristus boleh juga memiliki sebuah semangat untuk mencintai firman-Nya, berpegang pada firman-Nya, hidup dari firman-Nya, mendagingkan seluruh firman-Nya itu di dalam seluruh kehidupan kita, mengimplementasikannya di tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, Yesus Kristus sendiri menegaskan kepada Filipus dan juga kepada Thomas, tentu juga kepada kita semua pagi ini, bahwa apapun kita mesti melihat dengan mata iman bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus dan firman-Nya itu mempunyai daya kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita, masih terus terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Poin yang kedua, Yesus Kristus memperkenalkan diri sebagai kebenaran. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Bahwa Yesus Kristus sendiri adalah
pribadi yang datang dari Allah, dan seluruh pekerjaannya menunjukkan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapaknya bagi umat manusia. Dan Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah yang hidup, yang juga melakukan apa yang Dia katakan, dan Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus Kristus sendiri yang menegaskan bahwa Dia adalah kebenaran, mau juga memastikan kepada kita, mau juga mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus menghadirkan moralitas kekristenan. Apa yang Dia katakan itulah yang Dia lakukan, dan pekerjaan-pekerjaan Dia lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapaknya yang sedang Dia lakukan di tengah kehidupan umat manusia, di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan keluarga kita, bagi kita masing-masing. Nah, saudara-saudari, menjadi tidak benar ketika seseorang perilaku hidupnya diwarnai oleh dosa, tetapi dia berbicara tentang hal-hal yang baik. Kalau orang itu hidup dalam dosa, tapi dia berbicara bahwa orang mesti hidup dalam kejujuran sementara dia sendiri tidak jujur, bahwa orang itu berbicara bahwa kalau kita berpikir positif tentang orang lain, tapi dia sendiri berpikir yang negatif tentang orang lain. Dia juga mewartakan bahwa tidak perlu ada kemarahan dan kebencian, tetapi dia sendiri hidup dalam kemarahan dan kebencian. Ketika dia mengatakan kita tidak boleh menyimpan dendam, tetapi dia sendiri menyimpan dendam, disitulah moralitas akan menjadi sangat rendah bagi kekristenan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah kebenaran, mau juga mengundang kita, mengajak kita supaya kita hidup berdasarkan firman-Nya, dan apa yang kita baca, yang kita renungkan, kita hidupi. Apa yang kita katakan dari mulut kita, itulah yang kita lakukan. Dengan demikian, bukti nyata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran terimplementasi di dalam kehidupan kita melalui moralitas kekristenan kita yang bermutu, yang berkualitas. Dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan, karena Yesus Kristus adalah kebenaran yang kita akui, jaminan keselamatan kita. Akulah hidup. Tidak ada satu orang pun yang ingin mati. Kita semua rindu memiliki kehidupan. Dan seperti yang saya katakan dalam kata pembuka, bahwa kita tidak hanya berhenti hidup di muka bumi ini, kita mempunyai sebuah kehidupan yang jauh lebih hebat dan mulia yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kehidupan. Itu berarti Dia sedang mempersiapkan kehidupan kita yang jauh lebih memiliki sukacita yang penuh di dalam kerajaan surga. Kita di dunia ini sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal, dan Yesuslah yang menjadi jaminan bagi kita. Seperti apa yang Dia katakan pagi ini bagi kita, bahwa aku pergi dan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan masing-masing kamu
memiliki tempat yang sudah disediakan. Jangan gelisah hatimu. Nah, saudara-saudari, itu berarti kita mempunyai sebuah jaminan yang pasti bahwa kehidupan kekal tersedia bagi kita. Dan Yesus sendiri pergi mempersiapkan tempat itu. Bahkan satu warta gembira yang luar biasa. Dia akan kembali. Dia akan menjumpai kita dan membawa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup, untuk mengalami sebuah kehidupan yang lebih sempurna yang telah kita mulai, yang telah kita rintis di tengah dunia ini. Apa yang menjadi jaminan bagi kita supaya kita boleh memiliki kehidupan kekal? Apa yang menjadi jaminan bagi kita supaya ketika Kristus datang, kita juga salah satu dari sekian banyak orang yang dibawa oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan kekal? Tidak ada yang lain kecuali kita hidup berpaut pada firman Tuhan, hidup dengan dituntun oleh sabda Tuhan, dan mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai kebenaran. Itu berarti kita hidup di mana kita boleh melalui perilaku hidup kita menjadikan firman itu hidup melalui sikap dan perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui cara berpikir kita dengan siapapun yang kita jumpai. Dengan demikian, saudara-saudari, surga sudah tercipta di tengah dunia ini melalui cara hidup kita. Dan seluruh hidup kita menjadi sebuah pewartaan yang luar biasa bahwa Tuhan yang kita yakini, yang Tuhan yang kita percaya, akan menerima setiap kita dalam kehidupan kekal.